وأتموا الحج والعمرة لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelajah iman, kaum muslimin semuanya, ikhwah fillah yang saya hormati, yang saya muliakan. Insyaallah kita akan mulai kajian daurah haji dan umroh. Insyaallah ini kajiannya dibagi beberapa series ya, karena daurah ini kita usahakan daurah yang bersifat basic tapi sistematis dan komprehensif ya, seperti itu. Jadi komprehensif, insyaallah segala pertanyaan, segala ilmu yang dibutuhkan dalam haji ataupun umroh itu akan dijelaskan di kajian atau daurah ini, insya Allah, agar bisa seseorang menjadi panduan yang dengan ilmu yang diambil dari daurah ini bisa menjadi panduan untuk mendapatkan haji yang mabrur. Langsung saja kita mulai ya, insya Allah ini pertemuan pertama kita akan membahas keutamaan haji ya, keutamaan haji dan umroh ya. Ini di series pertama, insya Allah kita akan membahas semua yang berkaitan yang motivasi ya atau keutamaan untuk menunaikan haji dan umroh ya. Kita mulai dengan keutamaan menunaikan haji. Barakallahu fiik. Langsung kita mulai. Keutamaan pertama melaksanakan ibadah haji adalah satu, haji ini adalah salah satu dari rukun Islam ya, yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya haji itu adalah salah satu dari rukun Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis banyak sekali ya, hadis mutawatir dan hadisnya sahih ya, mutawatir, dan yang salah satunya diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Riwayat Bukhari Muslim, di Sahih Bukhari hadis nomor 8 dan di Sahih Muslim hadis nomor 16. Hadisnya berbunyi seperti ini. An Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu didirikan di atas 5 pondasi ya, di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat ya, bersyahadat, berikrar dari hati, mulut dan perbuatan. Ikrar dengan 3 ya, tadi yang saya sebutkan. Berikrar apa? Alla ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan berikrar yaitu dengan ucapan hati dan perbuatan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Nah, ini rukun pertama ya, rukun pertama ya. Ibaratnya kalau Islam itu adalah sebuah rumah ya, ini makanya hebatnya Nabi ya, balaghah atau retorika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu diibaratkan ya sebuah bangunan ya, sebuah bangunan, katakan rumah. Nah, itu mempunyai 5 pondasi ya, 5 pondasi. Tapi pondasi yang paling utamanya ya, pondasi yang paling dalamnya, yang utamanya itu ya, mungkin kalau ibarat rumah itu besi-besinya itu, pondasi yang masuk ke dalamnya itu adalah 2 kalimat syahadat. Nah, ini adalah pondasi pertama. Nah, ada 4 pondasi lainnya ya, 4 pondasi pendukung ya, yaitu apa aja disebutkan di kalimat selanjutnya di dalam hadis. Wa iqamis shalah,
dan mendirikan sholat ya. Bahasanya iqam ya, bahasanya iqam, aslinya iqamatun ya, taknya dibuang ya. Ini dalam pembahasan bahasa Arab aslinya iqamatun, taknya dibuang. Nah, iqamis shalah. Nah, iqamus shalah itu artinya mendirikan sholat ya, bahasa Indonesianya. Nah, arti secara syariatnya adalah iqamatus shalah atau iqamus shalah adalah mengerjakan sholat dengan rukun, syarat, wajib, sunnah, dan adab-adabnya. Jadi menyempurnakan sholat ya. Kalau bagi laki-laki ya berarti misalnya mengerjakan dengan rukun, syarat, adab, kemudian sunnah-sunnahnya, yaitu di awal waktu jamaah di masjid. Nah, seperti itu maksudnya mendirikan sholat, yaitu yang kedua ya. Rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti ya, wa hajjil baiti. Nah, ini antara rukun jadi 5 rukun Islam ini ya, 5 rukun Islam ini di dalam hadis-hadis yang berurut tuh nomor 1 sama nomor 2 ya. Di hadis-hadis kalau ada yang bertanya urutan rukun Islam tuh bagaimana? Nah, kalau di hadis-hadis ya itu redaksinya yang penting yang ngurut itu nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 2 kalimat syahadat, nomor 2 sholat. Yang nomor 1 ini pas di mana redaksi di dalil manapun itu nomor 1. Menunaikan sholat di dalil manapun itu nomor 2. Nah, nomor 3-nya ya, nomor 3-nya itu itaiz zakah. Ya, itaiz zakah. Maaf, itaiz zakah juga ini nomor 3. Nah, yang sekarang yang suka ketukar atau yang suka berbeda itu urutan nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Ya, nomor 3 ngurut. Ya, nomor 3 yaitu menunaikan zakat. Setahu kami di dalil manapun itu itaiz zakah nomor 3. Allahu a'lam bishawab ya. Begitu juga di Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat itu pasti setelah sholat nomor 2, 3 nomor zakat nomor 3. Nah, adapun nomor 4-nya yaitu hajjil baiti shaumi Ramadan, yaitu menunaikan haji, dan selanjutnya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, ini di sebagian hadis kadang haji nomor 4, nah di sebagian hadis kadang nomor 5. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak apa-apa karena memang di redaksinya seperti itu. Nah, ini sejauh pengetahuan kami seperti itu. Nah, kemudian wa hajjil baiti. Nah, di hadis ini di riwayat Bukhari Muslim ini hajjil baitinya nomor 4. Ya enggak apa-apa, di hadis yang lain atau di sahabat lain atau di riwayat yang lain itu hajjil baitinya nomor 5. Nah, ala kulli hal seperti itu. Kenapa kok itaiz zakah sama iqamus shalah itu jadi nomor 2? Karena nomor 2 ini setiap orang hampir tidak ada pengecualian itu sholat. Ita'uz zakah, membayar zakat nih, ini agak turun sedikit karena sebagian orang ada yang nggak bayar zakat ya. Misalnya kalau dia fuqara wal masakin, itu zakat fitrah aja kadang mereka tidak wajib. Nah, kesini-sini shaum Ramadan, yaitu menunaikan atau berpuasa bulan Ramadan. Nah, ini juga nggak semua orang ada yang sakit, ada yang tua, ada yang anak kecil dan seterusnya, ada yang menyusui dan seterusnya. Nah, makanya ini jadi ke nomor 4 ya, seperti itu. Nah, ditambah lagi haji ya, haji. Nah, tapi kalau urutan yang paling terkenal ya itu adalah puasa nomor 4, haji nomor 5. Nah, sekarang saya ingin membahas kata-kata haji ya, haji. Nah, haji itu dalam bahasa Arab artinya al-qasdu ya, al-qasdu. Al-qasdu itu artinya berniat ya. Al-qasdu itu artinya berniat, bertujuan, bercita-cita, itu namanya qasdu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an, begitu juga Rasul dalam hadis itu memakai ibadah haji ini, ibadah ritual haji ini dengan tawaf dan wukufnya ini, makai istilah al-hajju dalam bahasa Arab. Kok kenapa makai istilah al-hajju? Ya. Kenapa kok makai istilah al-hajju? Yang mana al-hajju ini artinya secara bahasa Arab, secara bahasa itu al-qasdu, yaitu berniat. Nah, ini ada rahasia di baliknya, yaitu Allah ingin menyampaikan bahwasanya ibadah haji ini dimulai dengan niat ya. Dimulai dengan cita-cita, dimulai dengan ambisi, tujuan dan mimpi ya. Oleh karena itu barang siapa yang bermimpi ya, bertujuan untuk bisa haji, sesungguhnya dia sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, itu dia. Jadi esensi haji itu penuh dengan cita-cita.
Haji itu adalah ibadah mimpi, ibadah tujuan, ibadah hati, ya, yaitu ibadah yang penuh dengan harapan. Makanya pakai istilahnya al-hajju. Al-hajju itu maksudnya al-qasdu. Nah, itu rahasia dibalik pengambilan bahasa ibadahnya dengan kata-kata al-hajju. Nah, ini keutamaan pertama ibadah haji, yaitu haji itu adalah rukun Islam, ya, yang kelima atau yang keempat. Intinya salah satu dari rukun Islam, ya. Ibarat Islam itu adalah sebuah rumah, ya. Nah, itu salah satu tiang utamanya itu adalah haji. Nah, tatkala tiang utamanya nggak ada, maka bangunannya itu belum sempurna. Nah, apalagi kalau dia tatkala dia mampu melaksanakan haji, itu agamanya tidak sempurna, Islamnya tidak sempurna, Islamnya dikhawatirkan bisa hancur. Seperti itu bagi yang mampu. Ya, seperti itu. Bagi yang belum mampu, wajib untuk diusahakan. Wajib. Jadi haji itu wajib bagi semua orang muslim. Usahanya wajib, mimpinya wajib, cita-citanya wajib, dan nabungnya itu juga wajib. Kalau kita sudah, nanti akan ada pembahasannya di series berikutnya, yaitu series syarat dan pra haji. Insya Allah akan kita jelaskan lagi detailnya, ya. Sekarang adalah keutamaan haji yang kedua, yaitu haji adalah ibadah seumur hidup, ya. Haji adalah ibadah seumur hidup. Masya Allah, tabarakallah. Jadi karena mulia, karena berat, karena agung, Allah dan Rasulnya itu hanya mensyariatkan ibadah haji, mewajibkan ibadah haji seumur hidup sekali. Nah, ini tentu menambah derajat atau kemuliaan dari keagungan, ya, kedudukan, tingginya kedudukan haji itu sendiri. Masya Allah, seumur hidup dikerjakan sekali, yaitu menunjukkan tinggi derajatnya haji itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, hadisnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah, ya, Sahih Muslim nomor 1337. Nah, Abu Hurairah bercerita, ya, ini hadisnya sahih, ya, di Bukhari, di Muslim, ya. Kalau ada hadis di Bukhari Muslim, apa itu di Bukhari atau ada di Muslim atau ada di dua-duanya, itu berarti hadis sahih dan kepastiannya bahwasanya Rasulullah mengatakan hadis tersebut, ya, valid, ya. Kevalidannya itu 100% kata jumhur ulama hadis. Ya, kalau ada hadis di Bukhari Muslim, itu keyakinan kebenarannya, kevalidannya dari Rasulullah SAW itu 100%, ya, sebagaimana yang diutarakan oleh banyak ulama hadis dalam ilmu mustalah, ya, seperti itu. Abu Hurairah bercerita, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah pernah menyampaikan khutbah kepada kami, faqala ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk berhaji, ya, fahujju, maka laksanakanlah ibadah haji. Faqala rajul, sebagian orang ada yang bertanya ketika khutbah Rasulullah, aqulla amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji ini setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata, kemudian Rasulullah ditanya itu, Rasulullah diam. Hatta qalaha thalatha, sampai si penanya itu mengulangi pertanyaan 3 kali, tapi Rasulullah tetap diam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah diam beberapa saat, akhirnya Rasulullah menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat." Ya, kalau andaikan saya bilang na'am, iya wajib setiap tahun, la wajabat, ya, pasti akan wajib itu ibadah haji setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian nggak bakalan bisa sanggup haji setiap tahun, ya. Ini zaman Nabi aja, ya, di zaman Nabi itu sahabat diperkirakan, ya, diperkirakan itu
sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama hadis, jumlah sahabat itu ketika itu 100.000 lebih. Ya, jadi Rasulullah SAW wafat itu jumlah sahabat kan khutbatul hajjatul wada', haji wada'nya Rasulullah itu kan 10 Hijriyah, tahun 10 Hijriyah. Ketika itu jumlah kaum muslimin itu sebelum wafat Rasulullah itu banyak ulama yang mengatakan lebih dari 100.000. Ya, lebih dari 100.000. Nah, ulama pun berbeda pendapat berapa jumlah jamaah haji tatkala Rasulullah menunaikan ibadah Hajjatul Wada' tahun 10 Hijriyah itu. Sebagian ulama ada yang bilang ketika ikut jamaah itu, ada yang bilang jamaah hajinya 40.000. 40.000 orang, ada yang bilang 80.000. Ya, ada yang bilang 100.000, artinya semua orang muslim ikut ikut haji, semua sahabat ikut ya 100.000 lebih. Seperti itu. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 80, ada yang bilang 100.000 lebih. Yang itulah jumlah sahabat tatkala Rasulullah wafat, itu jumlah sahabat kurang lebih seperti itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama hadis di dalam kitab-kitab ilmu mustalah. Ya, bisa dilihat kitab Tadribur Rawi dan kitab-kitab lainnya. Nah, kita lanjutkan. Itu aja Rasulullah, di zaman Rasulullah aja 40.000 sekian ratus ribu aja itu sudah susah, wala mastata'tum. Apalagi Rasulullah visinya yaitu dengan wahyu yang beliau terima juga jauh. Ya, kalau zaman sekarang kaum muslimin itu jumlahnya 1 miliar. Nah, kemudian jumlah tasrih atau kursi haji itu hanya 1 juta atau 2 juta tasrih ya, kurang lebih seperti itu ya, 1 juta lebih. Nah, itu kalau andaikan setiap tahun ya nggak bisa, nggak mungkin. Wala mastata'tum, nggak mungkin kamu akan bisa menunaikan haji, kewajiban haji itu setiap tahun. Nah, makanya Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya lagi, daruni ma taraktukum, ya sudah, biarkanlah saya yang memberikan syariat ya. Kalian jangan tanya-tanya ini haji wajibnya jadi haji wajibnya setiap tahun apa enggak. Nah, jangan tanya ya, jangan menanyakan sesuatu yang kalau dijawab itu jawabannya menyusahkan. Nah, itu maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu, di dalam Al-Qur'an, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya, jangan, salah satu kaidah kita sebagai seorang muslim, jangan bertanya sesuatu ya kalau andaikan pertanyaan itu dijawab akan menyusahkan kalian ya. Rasulullah melanjutkan lanjutan hadisnya, fa inna ma halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim, sungguhnya umat sebelum kalian itu binasa ini karena mereka banyak nanya dan karena banyak menentang kepada nabi-nabi mereka. Kita lanjutkan, kata Nabi apa? Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya, kata Rasulullah, menyuruh sesuatu maka kerjakanlah sebisa kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Nah, kalau saya melarang, kata Rasulullah, kalau saya melarang sesuatu maka tinggalkanlah ya 100%, ya tinggalkanlah, titik. Nah, kalau masalah menunaikan yang wajib, menunaikan perintah, maka disperkan ya, atau mastata'tum, dibatasi, mastata'tum, dimudahkan sebisa kalian kalau mengerjakan perintah. Tapi kalau meninggalkan larangan nggak ada kata sebisa kalian, titik, tinggalkan larangan. Nah, itu kaidah dalam fikih atau kaidah dalam syariat agama Islam. Kalau perintah kerjakan sebisanya, tapi kalau larangan wajib, titik, harus ditinggalkan. Keutamaan haji yang ketiga adalah haji bisa dibilang dalam syariat dikategorikan sebagai ibadah terbaik. Nah, jadi haji salah satu ibadah terbaik. Nah, ini keutamaan ketiga dari ibadah haji. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Bukhari Muslim lagi nih. Jadi untuk kajian atau daurah ini saya khususkan pada hadis-hadis yang sahih dulu ya, hadis-hadis sahih. Nanti insya Allah ada pembahasannya, insya Allah lebih perluasnya lagi, yaitu hadis-hadis dhaif. Tapi dhaifnya ini bukan yang dhaif sangat ya, atau dengan yang dhaif sekali, bukan.
Kalau dhaif sekali itu nggak bisa dipakai walaupun untuk fadhailul a'mal. Ya untuk tema keutamaan pahala itu hadis dhaif jiddan itu atau dhaif sekali itu tidak bisa dipakai. Insyaallah akan kita khususkan beberapa kajian yang membahas tentang hadis-hadis dhaif seputar keutamaan haji dan umrah insyaallah. Ya, ini untuk daurah ini sementara kita khususkan dengan hadis-hadis yang sahih dulu. Ya, langsung saja kita mulai. Keutamaan ketiga dari haji adalah ibadah yang terbaik. Salah satu ibadah yang terbaik. Nah, dalilnya apa? Hadis Bukhari Muslim sahih. Di Bukhari hadis nomor 1519 dan di Muslim hadis nomor 83. Ya, dari sahabat Abu Hurairah juga ya. Dari sahabat Abu Hurairah. Ini sanadnya sangat sahih sekali ya. Sanadnya dari Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri, kemudian dari sahabat Zuhri, kemudian dari tabi'in Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahwasanya dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ayyul a'mali afdal, ya ibadah apa yang paling afdal. Ya, akhirnya Rasulullah bersabda imanun billahi wa rasulih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ya, dua kalimat syahadat ya. Beriman itu berarti mempercayai atau meyakini segala bentuk rukun iman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, mentaati perintah Allah, perintah Rasulullah, iman kepada Allah dan Rasul itu adalah ibadah yang terbaik. Ya, tentu ini sudah jelas ya. Qila thumma madza, kemudian apa berikutnya setelah iman kepada Allah? Nah, Rasulullah menjawab jihadun fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua ya, jihad. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mana yang lebih afdal antara jihad dan haji. Nah, akan kita jelaskan. Qila tsumma madza, kita baca dulu hadis ini sampai selesai. Qila, kemudian bertanya lagi orang tersebut ya. Ditanya lagi Rasulullah, tsumma madza, kemudian ibadah mana lagi yang paling afdal setelah iman dan jihad? Nah, kata Rasulullah hajjun mabrur, yaitu haji mabrur. Nah, haji mabrur adalah salah satu ibadah yang paling utama. Pertama iman, kedua jihad, ketiga adalah haji yang mabrur. Ya, seperti itu. Apa itu definisi haji mabrur? Nah, ini boleh dicatat di note nih. Ini paling penting. Haji mabrur itu adalah haji yang sempurna sesuai dengan rukun, syarat, kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Itu dia haji mabrur. Ya, ditambah sunnah-sunnahnya yang penting, yaitu yang paling terpenting adalah adab haji yang paling terpenting yaitu adalah menunaikan haji dengan ikhlas. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, definisi haji yang sesuai, yang sempurna dengan rukun, syarat dan kewajibannya dan adab-adabnya yang harus digarismerahi yaitu adalah ikhlas ya. Ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi, itu dia haji mabrur. Nah, ciri-cirinya apa ya haji yang mabrur? Ciri-cirinya adalah orang yang hajinya mabrur itu setelah menunaikan hajinya dia berubah menjadi pribadi muslim mukmin yang lebih baik ya. Itu dia perubahan signifikan setelah ibadah haji, itu ciri ibadah hajinya mabrur. Nah, tapi kalau setelah ibadah haji nggak ada yang berubah kebiasaannya ya, nggak ada maksiat yang berkurang, tidak ada kebiasaan buruk yang berkurang, tidak ada kebiasaan baik yang bertambah, ya tetap saja lalai bermaksiat ya, ibadahnya juga segitu-gitu aja. Nah, maka itu ibadah hajinya enggak mabrur. Nah, itu harus di-note ya, harus dicatat sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama ya, bahwasanya ciri-ciri ibadah haji setelahnya menjadi pribadi yang baik ya. Kita lanjutkan. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail
haji sama jihad lebih afdal mana ya. Sekarang pembahasan keutamaan haji yang keempat ya. Keutamaan haji yang keempat adalah haji itu adalah jihad itu sendiri ya. Jadi haji itu jihad ya. Jadi makanya haji sama jihad ini babnya panjang ya. Pertama di hadis hadis Abu Hurairah tadi bahwasanya jihad nomor 2. Ya, kemudian nomor 3-nya yang utama adalah haji mabrur. Nah, jadi seakan-akan jihad lebih utama daripada haji mabrur. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Abu Hurairah tadi, hadisnya sahih. Nah, sekarang keutamaan keempat adalah haji adalah jihad itu sendiri, tapi tanpa perang ya. Jihad itu kan perang, jihad itu bawa senjata dan seterusnya dan seterusnya. Nah, haji itu dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai jihad. Nah, dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Ya, riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari itu nomor 1520 ya. Hadis dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ya Rasulullah, suatu ketika beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, naral jihada afdalal amal. Ya, kami berkeyakinan ya, kami mempercayai bahwasanya jihad itu adalah ibadah yang paling afdal, kata Aisyah. Ya, afala nujahid, tidakkah kami seharusnya berjihad juga? Ya, kami di sini maksudnya kaum wanita. Ya, Aisyah bertanya seperti itu. Ini kita wanita harusnya berjihad juga, perlu jihad juga nggak wahai Rasulullah? Diwajibkan jihad juga nggak Rasulullah? Ya, jihad itu kan ibadah yang paling afdal. Nah, kata Rasulullah, nggak, perempuan nggak perlu jihad ya. Lakin afdalal jihadi hajjun mabrur. Ada haji ya yang diwajibkan juga kepada wanita, nah, tapi bukan jihad dengan senjata, yaitu afdalal jihadi hajjun mabrur, yaitu haji mabrur. Ya, kenapa haji dibilang jihad ya? Udah jelas lah bagi yang pernah melaksanakan ibadah haji. Haji itu jihad ya. Dari tanggal 8 sampai bahkan dari rumah itu sendiri ya. Kita pamit itu udah kayak pamit mau jihad ya. Bisa jadi nggak kembali lagi ya. Pamit meninggalkan keluarga, anak, istri dan semuanya, harta, ke tanah suci ya, tawakal itu udah kayak jihad. Terus ketika di tanah sucinya di Mekah, di Madinahnya juga jihad ya. Ya, melaksanakan ibadah di suhu yang baru, di cuaca yang baru, dengan capek, dengan keluar harta, keluar tenaga dan pikiran dan seterusnya, bahkan bisa jadi mengorbankan nyawa ya, menunaikan haji dan umroh itu ya, banyak korban yang meninggal. Nah, itu dari tanggal, apalagi tanggal 8 ya, pas puncak hajinya itu, yaitu 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah ya. Dari tanggal 8 udah ada yang mabit di Mina, kemudian tanggal 9 wukuf di Arafah. Nah, puncaknya tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari Idnya itu, wah itu sepanjang jalan-jalan di Mina itu, di dekat Jamarat itu banyak orang yang terkapar ya. Banyak orang yang terbujur kaku, lemes, dan bahkan banyak juga yang meninggal tidak bernyawa ya. Artinya kalau kita di sini itu ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Nih kalau ada yang pernah menunaikan ibadah haji, apalagi menjadi petugas haji, itu di sepanjang Mina, jalan-jalan Mina, biasanya kalau kita itu ngelihat di jalan tuh yang bergeletak apa biasanya yang bergeletak tuh kucing ya, kucing ngegeletak ya, hewan ngegeletak. Nah, kalau di jalan-jalan Mina tuh yang bergeletakan ya, itu yang rebahan itu manusia ya. Manusia rebahan di jalan ya, di aspal. Ada yang masih melek, ada yang pingsan, ketiduran, dan bahkan banyak juga tidak sedikit yang meninggal. Ya, itu jemaah Indonesia saja ya, dulu lagi saya jadi petugas haji 200.000 yang haji. Nah, tanggal 10 aja itu yang meninggal 50 orang. Ya, tanggal 10 aja. Jadi selama 2 bulan selama musim haji ya, dari awal Dzulqa'dah ya kalau nggak salah sampai pertengahan Muharram. Nah, itu jemaah haji itu yang meninggal tuh 500 orang dari jemaah Indonesia ya, dari jemaah Indonesia 500 orang dari
dari selama 75 hari itu. Selama 75 hari itu jumlahnya 500 orang yang meninggal jemaah haji. Nah, tapi di tanggal 10 saja, tanggal 10 Dzulhijjah itu yang meninggal 50 orang. Ya, bahkan petugas kedokterannya juga, petugas kesehatannya juga banyak yang meninggal. Ada yang meninggal ya, dari sekian puluh atau sekian ratus petugas kesehatan, sekian ratus atau sekian ribu, saya tidak lupa tepatnya. Nah, itu yang meninggal ada ya. Yang meninggal ada, saking kecapeannya ya, petugas ya capek juga ngurusin jamaah yang tumbang ya, seperti itu. Nah, makanya jihad ya, haji juga jihad, cuman bedanya tidak pakai senjata. Nah, hadis berikutnya adalah lakin afdhalul jihadi hajjul mabrur, kata beliau, bahkan ya jihad yang paling afdal itu haji mabrur. Jadi haji mabrur itu sendiri adalah jihad, dan bahkan jenis jihad yang paling afdal, nah itu haji. Ya, seperti itu. Ini hadisnya sahih. Kita lanjut lagi, hadis Aisyah juga. Hadis Aisyah juga, tapi riwayat Imam Ahmad, dan redaksi hadisnya agak beda. Ini bisa dikategorikan hadis yang berbeda ya. Hadis Aisyah riwayat Imam Ahmad nomor hadis 25.322. Ya, 25.322 nomor segitu. Nah, Aisyah bertanya, qalat qultu ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i min jihad, wahai Rasulullah, apakah wanita ada kewajiban untuk berjihad? Kata Rasulullah, na'am. Nah, kalau di hadis Bukhari itu bilangnya lah, ya nggak ada kewajiban jihad. Nah, tapi kalau di hadis ini, di hadis riwayat Ahmad, na'am, ada jihadnya. Ini retorika Rasulullah ya. Substansinya sih sama ya, tapi retorika Rasulullah bilang iya, benar ada kewajiban jihad. Tapi alaihinna jihadun la qitala fihi. Ya, tapi jihadnya itu nggak pakai senjata. Nah, apa jihadnya? Nah, ini ada tambahannya nih, makanya dikategorikan hadis terpisah ya. Jadi mungkin Aisyah menanyakan ini di dua tempat ya. Nah, tapi tempat kedua jawabannya seperti ini. Rasulullah, kata Aisyah, ada wanita wajib berjihad nggak? Kata Rasulullah, na'am, wajib berjihad, tapi jihadnya nggak pakai senjata. Apa itu jihad yang nggak pakai senjata? Yaitu al-hajju wal umratu, yaitu haji dan umroh. Jadi umroh pun itu adalah jihad. Jadi yang jihad itu bukan hanya haji, umroh pun jihad ya. Udah mirip-mirip lah sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Mulai dari berangkat dari rumahnya itu udah jihad. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang hadis Husain bin Ali, cucu Rasulullah ya. Hadis berikutnya masih keutamaan yang sama, yaitu haji itu adalah jihad. Hadis Husain bin Ali, cucu Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Tabrani di Mu'jam Al-Kabir nomor 2910. Nah, ini hadisnya sahih. Bunyinya seperti ini, Anil Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Husain bin Ali, cucu Rasulullah, pernah meriwayatkan, menceritakan, qala jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu ketika ada seorang pria datang bertanya pada Rasulullah, qal, wahai Rasulullah, inni jabanun wa inni dhaif, ya wahai Rasulullah, saya ini orangnya penakut ya. Ini curhat kepada Rasulullah ya, curhat kepada Rasulullah langsung terang-terangan, wahai Rasulullah, saya ini orangnya penakut, wa inni dhaifun, dan saya ini orangnya lemah ya, dan saya ini orangnya lemah ya. Ya, karena nggak semua cowok itu ya kuat. Ada yang fisiknya bagus, Allah kasih fisik yang bagus, yang kuat, dan dia selalu melatih tubuhnya. Dan juga ada sebagian cowok yang ada cowok yang pemberani ya, tipikal pemberani, tapi sebagian orang ada tipikalnya penakut ya, pendiam, dan seterusnya. Nah, tipikal watak orang itu macam-macam. Nah, Rasulullah menyikapi ya kekurangan atau perbedaan tipikal penanya ini. Akhirnya kata Rasulullah apa? Wahai Rasulullah, saya ini penakut, saya ini lemah. Gimana nih? Saya wajib jihad atau enggak? Saya ikut jihad apa enggak? Kata Rasulullah apa? Halumma ila jihadin. Ya udah, ayo ikut aja jihad ya. Tetap kamu ikut jihad. Tapi la syaukata fihi, tapi tidak pakai senjata jihadnya. Apa itu? Al-hajju, yaitu haji. Keutamaan
kelima dari ibadah haji adalah bahwasanya ibadah haji adalah penghapus dosa. Ya, jadi ibadah haji adalah keutamaannya menghapus dosa. Nah, ini subhanallah, salah satu ibadah yang salah satu keutamaan yang paling luar biasa ya. Yang paling luar biasa tatkala seorang hamba diampuni segala dosa-dosanya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Bukhari ya. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah ya. Hadis Bukhari nomor 1521 ya. Beliau menceritakan bahwasanya sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, yaitu ikhlas. Nah, ini syarat pertama haji mabrur ya, syarat pertama haji mabrur. Jadi semua keutamaan yang saya sampaikan ini, yang kita pelajari ini adalah dengan syarat hajinya mabrur, yaitu yang tadi kita jelaskan, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan. Tuntunan itu berarti syaratnya, rukunnya, wajibnya, adab-adabnya dikerjakan dan tanpa dikotori dengan maksiat selama selama menunaikan ibadah haji tersebut. Nah, itu namanya haji mabrur. Ya, haji mabrur, haji yang ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan dan tidak dikotori atau tidak dirusak dengan mengerjakan maksiat selama menunaikan ibadah haji tersebut. Nah, man hajja lillah, barang siapa yang haji karena Allah, falam yarfuth, dan dia tidak berkata kotor. Ya, rafatha di sini maksudnya berkata kotor. Walam yafsuq, dan tidak berbuat dosa. Nah, ini salah satu definisi haji nih. Ada definisi haji mabrur, yaitu satu, kata Rasulullah di dalam hadis ini, hajjalillah, hajinya ikhlas karena Allah, kemudian tidak mengotori hajinya itu dengan perbuatan maksiat, baik berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Yafsuq di sini kata ulama secara umum, mau perkataan ataupun perbuatan, tapi kalau yarfuth itu lebih dominan kepada perkataan, tidak berkata kotor, walam yafsuq, dan tidak berbuat maksiat ya. Barang siapa yang menunaikan haji seperti ini, ditambah lagi di hadis yang lain, yaitu khudhu anni manasikakum, ya, kerjakanlah, pelajarilah tuntunan ibadah haji, manasikakum, ibadah haji kalian, sebagaimana tuntunanku, kata Nabi. Nah, 3 itu, haji ikhlas sesuai tuntunan, kemudian sama tidak dikotori dengan maksiat, ini namanya haji mabrur. Barang siapa melaksanakan haji mabrur, raja'a kayaumi waladathu ummuhu, maka dia pulang ke tanah airnya seperti hari di mana dia dilahirkan ya. Ya, hari di mana dia dilahirkan, yaitu masih seperti anak kecil. Anak kecil itu suci, bersih, tidak ada dosa ya. Tidak ada dosa sama sekali. Nah, ini hadis pertama. Hadis kedua adalah hadis Amr bin As ya. Hadis Amr bin As, hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim ya. Ini sahabat Amr bin As ya, terkenal ya. Hadis riwayat Muslim nomor 121 ya, 121. Nah, langsung saja saya bacakan. Ini hadisnya agak panjang, nggak apa-apa ya, saya baca semuanya kisahnya. Dari tabi'in Ibnu Shimasah namanya. Beliau bercerita, hadarna Amr bin al-As wa huwa fi siyaqatil maut yabki tawilan. Kami pernah mendatangi Amr bin As tatkala beliau sakratul maut. Amr bin As lagi sakratul maut. Yabki tawilan, nangis terus. Wa hawala wajhahu ilal jidar, nengoknya ke tembok terus tapi sambil nangis. Faja'ala ibnuhu yaqul ya abata. Kemudian anaknya, yaitu Abdullah bin Amr bin As, itu bilang, ya abata, wahai ayahku, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada. Wahai ayah, kenapa engkau menangis ya? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada engkau bahwasanya sahabat itu yang akan masuk surga. Sahabat itu adalah sahabat umat yang paling utama. Sahabat itu adalah telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, umat terbaik, dan seterusnya, fadilah-fadilah sahabat. Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar baik seperti itu? Kenapa engkau menangis di saat sakaratul maut ini?
Akhirnya bapaknya fa'aqbala biwajhihi faqala inna afdhala ma nu'iddu syahadatu alla ilaha illallah. Akhirnya bapaknya menengok ke anaknya Abdullah, sungguhnya keutamaan yang bekal yang paling afdol yang kita persiapkan untuk bertemu Allah adalah 2 kalimat syahadat, kata beliau. Dan seterusnya saya ringkas. Nah, akhirnya Amr bin As ini tatkala sakaratul maut itu bercerita kepada anaknya, bercerita masa lalunya. Dulu Amr bin As itu adalah asyaddu bughdhan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni, yaitu orang yang paling benci pada Rasulullah. Kata Amr bin As, nggak ada sosok manusia di muka bumi ini yang paling benci pada Rasulullah melebihi kebencianku, kata Amr bin As. Ya. Nah, namun pada akhirnya beliau dapat hidayah, kemudian masuk Islam. Nah, tatkala ingin masuk Islam itu beliau berkata Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya ingin masuk Islam, tapi dengan syarat ya, dengan syarat. Apa itu syaratnya? Saya mensyaratkan saya ingin masuk Islam, tapi semua dosa saya diampuni. Ya, seperti itu. Masya Allah. Ini dalil bahwasanya Amr bin As ini masuk Islamnya ikhlas ya. Ikhlas di sini maksudnya apa? Sampai memikirkan dosa sebelumnya. Ya, dosa sebelumnya. Jadi ini Amr bin As ini masuk Islam bukan karena jabatan, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin pangkat dari Rasulullah, tapi murni ingin diampuni segala dosanya. Nah, Masya Allah, ini dalil bahwasanya Islamnya Amr bin As ini luar biasa. Ya, luar biasa tulusnya. Hanya kata Rasulullah apa? Pastilah diampuni. Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah. Tidakkah kamu tahu bahwasanya orang yang masuk Islam itu akan diampuni segala dosanya yang sebelumnya? Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Begitu juga hijrah. Hijrah akan mengampuni segala dosa yang dilakukan sebelum hijrah. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Dan sesungguhnya ibadah haji itu mengampuni ya segala dosa yang dilakukan sebelum ibadah haji. Mendengar perkataan ini, Amr bin As langsung berubah dari yang awalnya paling membenci Rasulullah SAW menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah SAW, sampai Amr bin As nggak berani ya melihat wajah Rasulullah SAW karena saking haibah, saking menghormati Amr bin As itu nggak pernah memandang penuh Rasulullah SAW karena saking haibahnya, karena saking menghormatinya. Kebanyakannya nunduk yang Amr bin As setelah masuk Islam ini karena menghormati Rasulullah SAW dan karena cinta, karena saking cintanya nggak berani memandang langsung Rasulullah SAW dengan pandangan penuh ya, seperti itu. Itu hadisnya agak panjang ya. Itu ringkasannya bahwasanya haji itu mengampuni segala dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, sebelum menunaikan ibadah haji. Nah, ini haji mabrur ya. Jadi kesimpulannya keutamaan haji mabrur yang berikutnya adalah haji mabrur mengampuni dosa-dosa yang ada ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dosa apa yang diampuni dengan ibadah haji ya? Apakah dosa besar, apakah dosa kecil? Nah, ini pembahasan khusus nih. Nah, ulama berbeda pendapat apa yang diampuni, apakah dosa besar ataupun dosa atau dosa kecil aja atau sama dosa besar ya. Jadi kebanyakan ibadah itu, puasa Arafah misalnya, barang siapa yang puasa Arafah maka dia akan diampuni dosanya tahun sebelumnya dan tahun depannya ya. Puasa Muharram juga, 10 Muharram juga sama, mengampuni dosa yang sebelumnya, dosa setahun yang sebelumnya. Nah, itu semua maksudnya adalah dosa kecil ya. Begitu juga ibadah yang lain ya, yang diampuni dosa, barang siapa yang berzikir sekian-sekian maka diampuni dosanya. Nah, itu semua rata-rata ibadah-ibadah yang bisa mengampuni dosa itu adalah dosa kecil. Nah, kecuali haji ya. Nah, di haji ini ulama berbeda pendapat ya. Apakah dengan haji ini diampuni dosa besar juga apa enggak? Kalau dosa kecil udah auto ya, udah pasti diampuni dosa kecilnya, karena ibadah selain haji aja diampuni dosa kecil. Nah,
Kalau ibadah haji yang diampuni apa dosa besar juga apa enggak? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Nah, fajumhurul ulama ala anna al-hajja yukaffiru shaghair dunal kabair. Jadi udah ijma' bahwasanya dosa besar itu bisa diampuni hanya dengan taubat, ya. Jadi kalau dosa kecil nggak taubat aja kadang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah yang lain atau hanya dengan sekedar istighfar. Nah, itu diampuni dosa kecil. Tapi kalau dosa besar harus taubat. Nah, kecuali haji. Apakah haji bisa mengampuni dosa besar juga tanpa taubat? Ya. Nah, itu kebanyakan ulama bilang enggak. Haji hanya mengampuni dosa kecil, dosa besar enggak. Ya, itu mayoritas ulama. Tapi banyak ulama yang berpendapat bahwasanya dosa besar juga diampuni oleh haji, ya, sebab haji. Ya, fatwanya atau pendapat ini yang berpendapat contohnya adalah Imam Romli, ya, kemudian Imam Ibnu Rajab, ya, kemudian sama Imam Ibnul Munzir, ya, seperti itu. Kemudian di mazhab Abu Hanifahnya juga ada Imam Hasfaki, ya. Jadi banyak beberapa ulama dari 4 mazhab yang berfatwa bahwasanya ibadah haji bisa mengampuni dosa besar juga, ya, seperti itu. Tapi dengan 2 kondisi atau dengan 2 syarat, ya. 2 syarat, ya, atau 2 ketentuan. Ibadah haji bisa menghapus dosa besar juga, tapi dengan kedua ketentuan. Ketentuan pertama adalah dosa besarnya bukan dosa besar terhadap manusia, ya, tapi dosa besar terhadap Allah, ya. Artinya apa? Kalau dosa besarnya terhadap manusia, maka nggak cukup dengan haji, tapi harus dengan minta maaf, ya, minta maaf dan membayar, menunaikan hutang-hutang dari dosa besar tersebut. Ya, misalnya dosa besarnya mencuri dosa besar. Nah, dengan haji itu ya dosanya diampuni, tapi dosa terhadap Allahnya diampuni, tapi dosa terhadap manusianya enggak. Ya, harus minta maaf kepada orangnya dan harus menunaikan hak-hak dari dosa tersebut. Kalau dosa mencuri ya berarti harus dibalikin uangnya. Ya, dibalikin uangnya, bukan berarti orang yang korupsi misalnya dosa besar, ya. Dia dengan haji diampuni dosanya, nggak perlu minta maaf, nggak perlu membereskan masalah yang dia timbulkan, nggak perlu membalikan dana korupsi, bukan seperti itu. Ya, jadi misalnya ada orang korupsi tobat misalnya, ya seperti itu. Misalnya tobat hajinya mabrur, diampuni dosanya, katakan iya diampuni dosanya, tapi ini andaikan ada, ya, hak kepada umatnya, hak kepada rakyatnya, dan dana yang dia khianati itu wajib dikembalikan. Itu ketentuan pertama, yaitu dosa yang diampuni itu adalah dosa terhadap Allah, ya, hak kaitannya kepada Allah bukan kepada manusia. Nah, yang kedua, ketentuan yang kedua adalah diampuni dosa besarnya, tapi itu tadi hak-haknya itu tetap harus ditunaikan. Jadi dosa kepada manusia, dan kalau ada hak-hak yang perlu dikembalikan, harus dikembalikan, ya, seperti itu. Jadi kalau dosanya terhadap manusia, pertama harus minta maaf, ya, kedua harus dikembalikan hak-haknya. Itu 2 ketentuan tatkala haji mengampuni atau menggugurkan dosa besar juga. Ya, semoga bisa dipahami, ya. Ya, dan banyak ulama yang merojihkan bahwasanya banyak, tapi bukan mayoritas, ya. Banyak ulama yang memfatwakan bahwasanya haji mengampuni dosa besar juga. Jadi beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang hanya mengampuni atau menggugurkan dosa kecil saja. Haji menggugurkan dosa besar. Tapi yang penting dengan 2 ketentuan tadi. Kalau itu dosanya dosa sesama manusia, harus minta maaf dan harus menunaikan hak tersebut, hak dari akibat dosa tersebut, ya. Keutamaan yang keenam adalah ibadah haji adalah keutamaan haji yang keenam adalah ibadah haji sebab seseorang mendapatkan surganya Allah. Ya Rob, semoga kita semua diberikan Allah rizki yang mabrur, haji yang mabrur, dan sehingga kita bisa dibalas dengan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Dalilnya apa? Hadisnya udah sangat terkenal, hadisnya Bukhari Muslim ya, hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah lagi, ya Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Ya, umroh ke umroh, ibadah umroh ke ibadah umroh yang selanjutnya itu kaffaratun lima bainahuma, mengampuni dosa di antara keduanya. Nah, ini dosanya dosa kecil. Kalau umroh itu ulama mengatakan dosa yang diampuni itu dosa kecil. Nah, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur itu tidak bisa atau tidak memiliki ganjaran kecuali ganjarannya surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya, haji mabrur itu udah ditekankan, udah ditegaskan dalam hadis Nabi bahwasanya ganjarannya adalah surga, ya Rabb, ya Rabb. Nah, dan mendapatkan surga ini adalah kesuksesan yang sejati, yaitu adalah tatkala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kalian akan diberikan ganjaran kalian ya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang disingkirkan dari neraka, ya diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, ya sungguhnya dia telah sukses dengan sukses yang sejati. Ya, itu. Jadi kalau ada pertanyaan sukses itu gimana? Ya, sukses itu seperti apa? Sukses itu adalah tatkala kita menginjakkan kaki kita di surga, itu baru orang sukses. Nah, haji mabrur ini ganjarannya adalah bisa masuk surga. Keutamaan haji yang ketujuh adalah haji merupakan bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun keutamaan yang ke-8 nih gabung aja ya, soalnya satu hadis ya. Keutamaan yang ketujuh dan ketujuh, tatkala seseorang itu berhaji, itu seakan-akan dia sedang bertamu kepada Allah. Ya, karena memang Ka'bah itu adalah rumah Allah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Ka'bah, Masjidil Haram itu adalah Baitullah, rumah Allah ya. Nah, orang yang haji dan umroh itu seakan-akan, atau memang bukan seakan-akan lagi, karena sejatinya itu adalah sedang bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun keutamaan yang ke-8 adalah orang yang sedang haji dan umroh. Ini kebetulan hadis ini haji dan umroh bareng ya. Nah, itu tatkala dia sedang bertamu kepada Allah, ya maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala segala doanya, dan akan dikabulkan, akan diberikan segala permintaan sang tamu. Ya, sebagaimana seorang tamu, ya seorang tuan rumah, tatkala ada orang yang bertamu, itu pasti sang tuan rumah akan memberikan jamuan yang terbaik. Kemudian tatkala sang tamu itu memerlukan suatu kebutuhan, permintaan, dan akan dikabulkan. Dan itu analogikanya dalam hadis ini. Yang kita baca hadisnya ya. Ini hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan karangan beliau. Nomor hadisnya 2893 ya. Ini kita baca hadisnya. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir. Ya. Kata Rasulullah, ada 3 golongan, yaitu al-ghazi fi sabilillah, orang yang jihad, orang yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, ya mujahid, orang yang berjihad, mengorbankan hartanya, jiwanya untuk meninggikan kalimat Allah. Wal haju, dan orang yang berhaji. Wal mu'tamir, orang yang umroh,
itu wafdullah. Mereka semua ini adalah tamu Allah, ya. Wafdu ini sebenarnya bisa diartikan dua, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Wafdullah itu tamu Allah, bisa diartikan tamu Allah, bisa diartikan delegasi Allah, ya. Wafat itu bisa diartikan delegasi. Delegasi maksudnya apa? Utusan Allah, ya. Artinya Allah lah yang mengutus, atau kata lainnya mungkin Allah lah yang mengundang. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini hadis ini, wafdullah ini bisa berarti tamu Allah, bisa berarti delegasi Allah, Allah lah yang ngirim, ya. Wafat bisa berarti Allah lah yang ngundang mereka, ya. Masya Allah, ini berarti sangat mulia, ya. 3 golongan ini, orang yang jihad, orang yang haji, orang yang umroh, itu ketiga-tiganya adalah wafdullah, tadi tamu, delegasi, atau undangan. Da'ahum fa'ajabuh. Kalau 3 ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasa'aluhu fa'a'tahum. Dan tatkala mereka meminta, maka akan dikabulkan. Masya Allah. Ini jadi salah satu, ya, doa yang paling istijabah itu adalah doanya orang yang 3 ini, ya. Makanya tatkala kita ada hajat, ya, tatkala kita ada sebuah hajat atau minta ampunan, ya, kebutuhan dan sebagainya, itu paling afdolnya adalah kita pergi haji dan pergi umroh, ya, seperti itu. Nah, dan banyak sekali kisah-kisah yang kita dengarkan tatkala kita doa dalam keadaan umroh dan dalam keadaan menunaikan ibadah haji, itu akan dikabulkan, ya. Baik dikabulkannya hal yang persis sebagaimana yang diminta, atau diberikannya dengan hal yang lain tapi itu lebih baik, ya, daripada apa yang diminta. Nah, itu keutamaan ke-7 dan ke-8. Keutamaan ke-7-nya apa? Haji dan umroh itu adalah tamu, ya, ritual bertamu kepada Allah, atau menunaikan undangan, ya, atau delegasi diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa menunaikan haji dan umroh. Nah, keutamaan yang ke-8 adalah haji dan umroh itu diijabah doanya dan diberikan atau dikabulkan permintaannya. Keutamaan haji yang ke-9 adalah bahwa ibadah haji itu bisa jadi, ya, haji yang mabrur, ya, itu bisa jadi lebih afdol daripada jihad itu sendiri. Nah, ini kita udah bahas beberapa hadis sebelumnya bahwasanya haji dan jihad ini balap-balapan, ya. Ada sebagian hadis mengatakan bahwasanya jihad lebih afdol, ya. Ada sebagian hadis mengatakan haji itu seperti jihad. Nah, ada sebagian hadis lagi mengatakan bahwasanya haji lebih afdal daripada jihad. Wah, ini gimana nih sinkronisasinya nih daripada tiga nas ini nih? Ada yang mengatakan haji lebih afdal, ada yang mengatakan jihad lebih afdal, ada yang mengatakan haji sama jihad sama derajatnya, ada yang mengatakan haji lebih afdal daripada jihad. Sinkronisasinya gimana? Nah, kita akan jelaskan nanti. Nah, kita akan baca hadisnya dulu. Baca hadisnya yang menyatakan bahwasanya haji lebih afdal daripada jihad, ya. Jihad lebih afdal daripada jihad udah kita bahas. Haji seperti jihad sudah kita bahas juga hadisnya. Nah, sekarang kita baca hadisnya sudah. Nah, sekarang haji lebih afdal daripada jihad. Nah, baru kita baca sekarang. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahih, ya. Nah, ini berarti tadi hadis yang ke-8, maaf, hadis yang riwayat Ibnu Majah, sahabat Ibnu Umar itu hadisnya hasan, ya. Hadisnya hasan. Nah, sekarang kita lanjut hadis ke berikutnya, yaitu hadis yang keutamaan ke-9 tadi. Haji lebih afdal daripada jihad. Hadisnya seperti apa? Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ya. Dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas, di takhrij atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah, ini berarti hadisnya sahih, ya. Kalau yang sebelumnya tadi hasan, kalau sekarang sahih. Nah, bunyinya seperti apa? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini riwayat Bukhari nomor 969, ya, 969. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
mal amalu min ayyamin afdalu minha fi hadhihi. Qalu walal jihadu, qala walal jihad. Nah, kata Rasulullah apa? Ada ibadah ya di 10 hari awal Dzulhijjah ya. Di 10 hari awal Dzulhijjah ini ibadahnya ini lebih afdol daripada segala ibadah ya. Jadi ibadah tatkala dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah, salah satunya adalah haji, itu lebih afdol daripada jihad ya. Ya, lebih afdol daripada jihad. Ya, bayangkan. Nah, termasuk haji. Ya, jadi haji dilaksanakan dari tanggal 8 Dzulhijjah ya. Pokok hajinya ya. Ritual hajinya dari 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, atau bisa jadi lebih kalau orang yang mau tawaf wada ya. Tawaful wada atau tawaful ifadahnya diakhirkan. Nah, haji dilakukan sebagiannya yaitu di 10 hari Dzulhijjah. Di 10 hari awal Dzulhijjah. Nah, itu lebih afdal daripada ibadah apapun, bahkan lebih afdal daripada jihad. Tapi dikecualikan oleh Nabi SAW, illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Nah, kecuali jihad yang mana dia itu jihadnya mati syahid ya, mengorbankan nyawanya dan mengorbankan hartanya. Nah, kalau ada orang yang jihad perang mengorbankan hartanya dan nyawanya, nah itu berarti jihadnya lebih afdol daripada haji. Nah, jadi kesimpulannya gitu, konklusinya seperti itu ya, sinkronisasinya seperti itu. Kemarin kita ngebahas jihad, bahwasanya jihad itu lebih afdol daripada ada hadis yang mengatakan jihad lebih afdol daripada haji. Kemudian jihad sama dengan haji. Kemudian yang sekarang haji lebih afdal daripada jihad. Nah, itu sinkronisasinya gimana? Kalau dia jihadnya nggak mati syahid dan nggak mengorbankan hartanya, ya misalnya jihadnya cuman modal tenaga gitu, nggak ngorbanin harta. Terus juga pas perangnya itu jihadnya dia selamat, ya nggak syahid, pulang ke negaranya. Nah, jihad yang seperti ini itu derajatnya di bawah haji yang mabrur. Ini kita semua ngebahas ibadah haji ini, hajinya yang mabrur ya. Yang mabrur itu sebagaimana yang tadi kemarin saya jelaskan, bahwasanya haji yang mabrur itu pertama ikhlas, nah kemudian kedua sesuai dengan tuntunan Nabi, syaratnya, rukunnya, kewajibannya. Nah, kemudian yang ketiga tidak dikeruhkan atau tidak dikotori dengan maksiat. Nah, itu definisi haji mabrur. Nah, semua keutamaan yang kita sebutkan ini itu teruntuk untuk yang haji yang mabrur. Kalau haji yang tidak memenuhi syarat 3 syarat tersebut, itu tidak haji mabrur dan tidak mendapatkan derajat ini. Ya, jadi kita kembali lagi ke sinkronisasi 3 hadis itu. Ya, adapun kalau jihadnya dia sampai mengorbankan hartanya dan mengorbankan, ada dannya nih, mengorbankan hartanya dan mengorbankan jiwanya, udah hartanya habis, nyawanya juga hilang, yaitu mati syahid. Nah, jihad yang seperti ini baru derajatnya di atas haji. Alhamdulillah, jadi bisa dipahami ya. Nah, kalau kalau jihadnya tidak syahid dan tidak mengorbankan harta, itu derajatnya di bawah haji mabrur. Ya, kita baca hadis yang berikutnya, masih tema yang sama, yaitu keutamaan haji lebih afdal daripada jihad. Sekarang hadisnya, masih hadis Bukhari. Masih hadis Bukhari. Ini keutamaan yang ke-9 ya tadi ya. Keutamaan yang 9. Nah, masih hadis Bukhari tapi diriwayatkan dari sahabat Aisyah Ummul Mukminin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 1520. Ya, bisa dicek nih, sengaja saya sebutkan nomor hadisnya supaya bisa dicek. Ya, seperti itu. Nah, kita baca hadisnya. Hadisnya an Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha annaha qalat, ya Rasulullah, diriwayatkan dari sahabat Aisyah Ummul Mukminin, ibunda Ummul Mukminin, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naral jihada afdalal amal afala nujahid. Wahai Rasulullah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya jihad itu adalah
ibadah yang paling afdol, kata Aisyah. Nah, afala nujahid, kenapa kok kita tidak berjihad? Kita di sini maksudnya kaum wanita ya. Kata Rasulullah apa? La, tidak. Ya. Nah, ini tidaknya maksudnya apa? Tidaknya maksud di sini jihad bukan ibadah yang paling afdol. Ya, kata Rasulullah, lakinna afdalal jihadi hajjun mabrur. Ibadah yang paling afdol itu ada jihad yang paling afdol, maaf. Jihad yang paling afdol itu adalah hajjun mabrur. Masya Allah. Jadi haji itu bisa kita bilang jihad itu sendiri. Bahkan ya jenis atau macam jihad yang paling afdol yaitu haji mabrur. Alhamdulillah, ini hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih ya. Sahih. Ya, sekarang keutamaan yang ke-9 ke-10 ya, ke-10. Keutamaan yang ke-10. Nah, apa keutamaan haji yang 10? Yaitu haji bisa menghilangkan kemiskinan ya, menentaskan kemiskinan. Ya, ini unik ya, atau Masya Allah, ini keutamaannya luar biasa. Orang yang haji itu bisa menghilangkan kemiskinan. Nah, itu maksudnya gimana? Kita baca dulu hadisnya ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih. Ya, sahih ini. Mungkin sebagian orang ragu gitu. Kalau haji dan umrah bisa kaya gitu. Itu gimana? orang yang melaksanakan haji dan umrah itu bisa kaya. Nah, itu ada hadisnya nggak? Benar, ada hadisnya. Dan sahih nggak hadisnya? Hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, hadis ke-810 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya. Rasulullah SAW berkata, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub. Kata Rasulullah, tabi'u bainal haji wal umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah, apa maksudnya? Kerjakanlah haji dan umrah bersamaan. Nah, itu maksudnya. Iringilah ibadah haji dan umrah. Kerjakanlah haji dan umrah. Ya. Fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub. Sesungguhnya dua ibadah ini itu menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan dosa. Ya. Kama yanfil kiru khabathal hadid. Sebagaimana al-kir itu alat pembersih besi ya, alat apa? Nah, ini dunia tukang besi ya. Al-kir ini media untuk membersihkan besi, logam-logam dari kotoran-kotoran karat-karatnya. Jadi supaya murni logamnya itu, supaya bersih. Bersih sih maksudnya dipanasin sampai logamnya itu kembali kotoran-kotorannya itu terbuang ya dari logam tersebut. Nah, ini dunia tukang besi ya. Besi juga, kemudian zahab, emas, fiddah, artinya logam lah ya, logam itu. Nah, seperti itu. Tunaikanlah ibadah haji dan umroh. Sesungguhnya kedua ibadah ini itu menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan dosa, sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran dari logam. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak memiliki ganjaran kecuali surga. Nah, ini udah lewat ya penjelasannya di hadis Bukhari sebelumnya. Nah, ini saya nukil penjelasan hadis ini dari saya bacakan penjelasannya dari Imam Al-Mubarakfuri. Ya, ini kan berhubung ini Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, saya nukil penjelasannya langsung dari pensyarah yang paling terkenalnya, yaitu Al-Mubarakfuri. Ya, Al-Mubarakfuri salah satu syarah yang paling baik ya. Kata beliau apa? Tabi'u bainal hajji wal umrati ay qaribu bainahuma amma bil qirani aw bi fi'li ahadihima bil akhar. Artinya apa? Lakukanlah ibadah haji dan umrah. Maksud dari tabi'u itu, lakukanlah ibadah haji dan umrah. Nah, ini saya nukil dari Tuhfatul Ahwadi. Sekarang saya nukil dari Imam At-Tibi. Nah, Imam At-Tibi ini ulama abad 9. Saya nukil penjelasannya dari kitab Syarhul Mishkat ya, Syarhul Mishkat. Nah, kata beliau apa? Fa innahuma, beliau mensyarah, mengkomentari hadis Nabi yang tadi.
fa innahuma al-hajj wal i'timar yanfiyani al-faqra ay yuzilanihi wa huwa yahtamilu al-faqra adh-dhahir bi husuli ghina al-yad wal faqri al-batin bi husuli ghina al-qalb. Ya, jadi sebagian orang tuh ragu pas ngedengar hadis ini. Emang haji umroh bisa bikin kaya gitu. Nah, ini hadisnya benar nggak pemahamannya gini? Yang sebagaimana tadi saya jelaskan. Benar nggak nih pemahamannya begini? Haji itu bisa bikin kaya gitu. Nah, ini makanya saya nukil langsung dari imamnya, dari ulamanya, yaitu Imam At-Tibi. Imam At-Tibi ini ulama abad 9 ya. Ulama abad 9, ulama sepuh. Ya, beliau berkata dalam Syarhul Mishkat, kata beliau apa? Memang benar di hadis ini menghilangkan kemiskinan, bahkan kemiskinannya dua, kemiskinan zohir kata beliau, yaitu dapat rezeki ya, dapat harta ya seperti itu, wal faqrul batin, artinya kemiskinan yang zohir, yang batin yaitu hatinya pun jadi nggak merasa miskin ya. Jadi di dunia ini ada 3 orang ya, 3 macam orang ya. Ada orang miskin tapi berjiwa kaya. Dia miskin ya, hartanya ya biasa aja, bahkan kekurangan, tapi jiwanya jiwa kaya. Ya, ini mantap. Bagus ya. Qanaah, jiwa kaya ya, nggak iri sama orang lain ya, jiwanya jiwa kaya ya, kemudian merasa bersyukur terus ya, kemudian merasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwanya jiwa kaya, selalu happy, seneng. Nah, ini orang miskin tapi jiwa kaya. Nah, ada kebalikannya, orang kaya tapi jiwa miskin. Ini banyak juga ya, dia duitnya banyak ya, hartanya banyak, propertinya banyak, jabatannya tinggi, tapi jiwanya jiwa miskin ya. Jiwanya miskin, merasa kurang terus ya, merasa jarang bersyukur ya, susah bersyukur, nggak ridho kepada Allah, iri terus, selalu nyari celah-celah dunia, nggak pernah kenyang sama dunia. Nah, ini namanya orang kaya jiwa miskin. Nah, ada yang ketiga, yaitu kayak dua-duanya ya. Kayak di tangan ada harta, di hati juga merasa kaya. Artinya merasa kaya itu apa? Udah merasa bersyukur, merasa happy ya, qanaah dan sedekah ya, nggak pelit. Nah, itu jiwa kaya itu. Seperti itu. Nah, ada yang golongan ketiga, emang kaya dan hatinya juga kaya. Nah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita jadi orang yang keempat. Ada 4 berarti. Nah, yaitu apa? Yang dia orang miskin dan hatinya juga miskin. Naudzubillah min dzalik. Nah, di hadis ini, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, hadisnya sahih, riwayat Imam Tirmidzi. Ini yang akan diberikan kekayaannya adalah kekayaan kedua-duanya, yaitu kekayaan tangan ya, maksudnya benar-benar kepemilikan dia kaya, dan hatinya juga menjadi hati kaya. Subhanallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa menunaikan haji dan umroh dan memperkaya ya zahir kita, yaitu kepemilikan kita, dan batin kita, yaitu kaya hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah sudah kita baca 10 keutamaan haji dari hadis-hadis sahih. Insyaallah kita lanjutkan dengan ke tema berikutnya, yaitu keutamaan umroh di hadis-hadis sahih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.